Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitri di podcast Al Fauzin. Kali ini kami sudah kedatangan tamu, ayah bunda yang hebat, yakni Ayah Galih Manggala Mahardika dan Bunda Yasmina Diah Kumala yang merupakan orang tua dari Ananda Lanika yang saat ini di kelas KIDI atau TK. Assalamualaikum Ayah Bunda Lanika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Ayah Bunda. Sehat Ayah Bunda? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Ayah Bunda ini untuk saat ini mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan untuk aktivitasnya seperti itu ya Bun. Di mana Ayah Bunda? Silakan. Baik, nama saya Dr. Galih Manggala Mahardika. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Permata Depok, Rumah Sakit Brawijaya Depok, dan di SW Klinik. Oh, Ya. SW Klinik ya. Kalau untuk Bunda Lanika sendiri? Ya, saya Yasmina. Kebetulan saya juga dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke. Saya sendiri berpraktek saat ini di Rumah Sakit Bunda Margonda dan di SW Klinik juga. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau untuk di SP kliniknya sendiri lokasinya masih di Depok juga Ayah Bunda? Iya, SW Klinik kebetulan di Jalan KM Yusuf Raya ya, nomor 9. Jadi di belakang Pesona Kayangan ini. Oh Iya. gitu. Jadi tidak jauh ya kalau dari Iya. sini masih dekat. Ada Iya. yang deket ya emang ya. Iya. Ayah Bunda berbicara mengenai kulit ya. Nah ini kalau untuk konteksnya ini di sekolah di mana banyak nih anak-anak gitu. Untuk anak-anak sendiri ada nggak sih Ayah Bunda ada perawatan khusus gitu untuk kulit anak-anak seperti yang kita tahu biasanya kalau perawatan itu biasanya untuk orang dewasa gitu ya sayangnya. Ya mungkin dari Ayah Bunda. Jadi pada umumnya yang paling penting pada anak usia di bawah 10 tahun adalah penggunaan tabir surya ya, Miss ya. Tabir surya, Ya, kenapa seperti itu? Seringkali datang ke rumah sakit anak-anak kecil itu dengan keluhan bercak putih pada pipi. Biasanya dikarenakan aktivitas di luar ruangan, misalkan terkena paparan matahari. Nah, oleh karena itu perlu untuk kita sebagai orang tua memberikan proteksi. Paling mudah adalah dengan menggunakan tabir surya. Iya. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu nih kita tahunya kan skincare-nya untuk anak tuh banyak ya Miss ya. Iya. Yang kayak pakai minyak telur, Iya, pakai yang kita bedak, tahu, iya. pakai hair lotion, terus body spray yang untuk wangi-wangi. Jadi bayinya tuh keluar-keluar tuh udah pokoknya full loaded gitu kan. Nah, ternyata rekomendasinya saat ini malah less is best. Jadi semakin sedikit semakin bagus. Sehingga memang pada anak essential skincare itu cuma terdiri dari satu adalah pelembab, kemudian yang kedua adalah gentle cleanser, jadi sabun yang memang gentle, tidak pakai antiseptik dan lain-lain ya, apalagi bahan-bahan yang iritatif. Kemudian pada saat dia menginjak umur 6 bulan ke atas itu baru direkomendasikan untuk penggunaan tabir surya. Jadi rekomendasinya begitu. Jadi sekarang kita mulai meluruskan ya bahwa yang dulu-dulu skincare itu banyak sekali sampai kan banyak ya kasus bunda-bunda sampai stres ya karena memang urutannya itu banyak rentetan ininya ya. Nah, ternyata essential skincare hanya 2+1 kalau sudah 6 bulan gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ternyata ya ada ininya. Kemudian untuk untuk Ananda sendiri nih, kalau boleh tahu berapa bersaudara nih Bun? Kalau untuk ada kakak atau adik Ananda Lanika? Masih sendiri. Oh gitu. Jadi masih ini ya, masih apa namanya sendiri gitu, Yeah. masih full dengan Lanika gitu. Jadi kalau untuk cara membagi waktunya, nah kalau Ayah Bunda sendiri kan pasti ini ya ada kesibukan gitu. Iya. Jadi gini, Miss, kalau jadi dokter spesialis itu sebenarnya kita punya privilege ya. Privilege-nya apa? Bisa memilih jam praktek sendiri. Nah, iya. Jadi kami berdua saling menyesuaikan. Jadi alhamdulillah sih sampai saat ini saya masih bisa mengantar sekolah untuk Ananda Lanika, terus kemudian istri juga bisa menjemput seperti itu. Jadi untuk
waktu sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah. Jadi kayak gitu. Seperti kemarin ada kegiatan nih misalnya cooking mom gitu ya. Wah itu semua persiapannya di rumah saya tuh untuk apa namanya, saya masih bisa insya Allah ya pembagian ininya prakteknya bapaknya lebih banyak dan lebih jauh. Nah kalau saya sendiri kan dekat ya di Margonda juga, nah sehingga saat pulang pergi hanya 15 menit gitu, terus jam praktek hanya sehari 2 jam. Kebetulan ya qadarullah alhamdulillah itu masih bisa pembagian waktunya sangat-sangat fleksibel. Jadi saat misalnya kemarin ada acara tuh kita tuh malah saya yang boleh nggak di rumah saya aja persiapan paginya dan segala macam bahan-bahannya saya siapin aja kayak gitu, masih bisa sih. Jadi terlibatnya juga masih masih banyak kemarin gitu dengan ya. tim momi-momi yang mom kitchen kemarin. Gitu, alhamdulillah. Jadi masih inilah ikut serta dalam kegiatan Ananda gitu ya pastinya ya. Kemudian, nah kalau dari Ananda sendiri nih Bun, pernah ada mungkin protes atau mungkin ayah bundanya misalkan ketika ada kegiatan nih dua-duanya gitu, sedangkan Ananda kan masih usianya balita ya ayah bunda. Ya kira-kira ada cerita nggak? Biasanya sih paling sering minta diajak keluar bersama ya, misalkan minta jalan-jalan untuk bermain, misalkan di mall atau apa kayak gitu sih paling sering untuk Ranika. Tapi ya alhamdulillah sih selama ini kita bagi waktunya bagus. Misalkan di hari kerja mungkin lebih banyak sama mamanya, sedangkan di hari Sabtu Minggu jalan-jalannya sama bapak. Kadang juga ada waktu, misalkan di hari Rabu seperti ini kita berdua sama-sama libur. Jadi habis ini mungkin jalan-jalan. Lanjut gitu ya. Jadi tetap dapat family waktunya. time. Iya betul gitu. Nah kalau untuk ini ya Bun, untuk Ananda ini kan sudah berarti baru usia KIDI atau KIDI? KIDI E ya. Awalnya nih Bunda memilih sekolah yang tepat, mempercayakan Ananda di Al Fauzin ini kira-kira seperti apa Bun? Pastinya mungkin kan sebelumnya ada pilih-pilih dulu gitu ya, yang akhirnya meyakinkan ayah bunda gitu. Nah sebenarnya awalnya memang suami sih yang pinginnya Lanika nih nggak jauh-jauh gitu dari kita untuk sekolahnya gitu kan, karena pengalaman saya sendiri zaman kecil itu sekolah jauh sekali gitu, sehingga itu benar-benar memberatkan ya, butuh waktu untuk perjalanannya khusus gitu. Pulang itu ya mau belajar tuh udah keburu capek, istilahnya capek di perjalanan gitu ya Bun. Perjalanannya. Nah akhirnya sama suami juga sepakat, dan suami sih sebenarnya yang lebih udah kita pilih yang dekat gitu kan. Kebetulan rumah kita juga di sini kan di zona Depok, sehingga ya udah ini mah jalan kaki juga bisa katanya, ya udah jadi dekat terus. Udah akhirnya kita survei itu waktu itu Al Fauzin, kita lihat terus ruangan-ruangannya, dan kelihatannya memang ini ya ruangan-ruangannya nyaman, semuanya serba tertata, manajemennya bagus, sehingga kita ya udah insya Allah deh di sini gitu gitu. Mungkin saya tambahkan, mungkin untuk anak kecil ya atau balita perlu ditanamkan ini ya jiwa-jiwa Islami ya. Jadi oleh karena itu saya melihat sekolah ini merupakan sekolah yang bagus, jadinya ya sudah saya minta istri saya untuk yuk kita coba yuk lihat cek gitu latar belakang dan lain sebagainya. Ternyata alhamdulillah sih bagus ya. Mantapkan ayah bunda untuk seperti yang kita tahu kalau di KIDI Al Fauzin itu full English, tapi untuk materi agamanya tetap dikedepankan juga gitu ya. Jadi paket lengkap lah ya ayah bunda gitu. Insya Allah ya. Gitu. Kemudian nah kalau untuk pesan-pesannya dari ayah bunda nih untuk orang tua yang ayah bundanya keduanya itu juga bekerja gitu ya, kemudian tetap bisa memberikan waktu untuk anak-anaknya, tetap bisa quality time gitu, family time gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari ayah bunda gitu. Jadi gini, masa kecil anak itu adalah masa yang sangat cepat ya. Jadi kalau kita sibukkan diri kita untuk aktivitas mungkin mencari nafkah atau kesibukan yang lain, sangat sayang sekali, maka anak bisa merasa jauh dari orang tuanya. Oleh karena itu memang bukan mencari waktu luang untuk anak, tapi memang harus disediakan waktu khusus
Ya, jadi memang harus kita menyediakan waktu khusus untuk kita jalan sama anak, sama keluarga, supaya anak masih merasa bahwa orang tuanya ini menyayangi mereka. Jadi seperti itu. Gitu. Kalau dari Bunda mungkin ada ini yang ditambahkan juga. Jadi saya jadi Baru ya, speechless. Nah, itu kata-kata ya memang iya sih. Maksudnya golden period saat anak tumbuh itu ya di 3 tahun pertama, 5 tahun pertama itu periode emas ya, dimana kita nggak bisa menyia-nyiakan itu ya Miss ya. Mungkin tidak akan berulang tuh pertumbuhan pesatnya otaknya dia, pertumbuhan pesatnya dia, pertumbuhannya ya, segala macam keahlian dia yang baru awal dia pelajari, dan itu akan menentukan nanti masa-masa depan dia. Sehingga saya sendiri saat ini memang membatasi kesibukan ya, belum bisa yang full seperti zaman dulu ya. Kalau dibilang kita bisa kejar, bisa, semuanya bisa kita tempati tuh jadwal gitu ya, praktik apa segala. Tapi saya rasa memang anak memerlukan perhatian khusus saat di awal-awal kehidupan dia, yang dia akan ingat nih bahwa bapak ibunya dulu segitu dekat dengan dia, dan dia akan ingat terus sampai sepanjang hidupnya. Semoga itu menjadi bekal dia bahwa dia itu disayang, dia merasa itu akan menjadi bekal dia, apa ya, fondasi dia saat dia akan berkembang selanjutnya gitu. Pribadi yang kuat. Kayak gitu. Dan momen itu kan tidak berulang ya ketika mereka ini ya, jadi Masya Allah ya, jadi harus inilah dapat ini. Iya, soalnya profesi dokter itu profesi yang 24 jam ya, bisa dibilang seperti Iya, itu ya. Betul. Untuk alhamdulillah sih spesialis kulit tidak seperti itu, tidak terlalu padat ya, tapi kita bisa bayangkan kalau spesialis anak, penyakit dalam, ada pasien gawat darurat dan lain sebagainya, itu susah sekali untuk membagi waktu. Jadi Iya, betul. Ya, ada lagi mungkin dari ayah bunda yang ingin ditambahkan gitu untuk untuk sekolah Fauzin misalkan gitu, atau mungkin untuk ayah bunda yang anaknya baru masuk usia sekolah nih misalkan gitu. Mungkin kami titipkan ya anak kami Lanika di pendidikan Al Fauzin, berharap bahwa sebenarnya pendidikan di rumah kami juga sudah optimalkan ya untuk pengajaran segala apa ya istilah ilmu-ilmu yang sudah kita siapkan di rumah. Tapi saya yakin tidak akan ada yang bisa menggantikan sekolah ya, bahwa sekolah dia belajar untuk bertemu teman-teman, bersosialisasi dengan teman yang berbagai apa ya varian sikap sifatnya gitu kan ya. Nah, saya titipkan ya anak kami semoga di Al Fauzin ini bisa belajar yang tidak bisa dia pelajari di rumah. Amin, insya Allah Bunda. Iya. Ada lagi mungkin dari ayah mungkin? Sudah kayaknya cukup Ya. Baik, ayah bunda terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Al Fauzin ya, dan mudah-mudahan tidak bosan ketika nanti akan ingin sharing kembali, misalnya kami minta kembali nih untuk sharing ini yang lain gitu ya bunda. Tetap sehat-sehat terus untuk Ananda juga. Sukses terus untuk ayah bunda ya. Iya, baik. Sesibuk apapun kita, pada akhirnya keluarga tetaplah menjadi amanah utama. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ayah bunda.